Ini adalah Samsung Galaxy S25 series yang baru diluncurkan secara global. Memang hardware-nya itu nggak banyak berubah, paling upgrade di chipset sama kamera ultrawide di varian ultranya. Tapi bisa jadi ini karena Samsung mau fokus ke satu hal yang sangat menarik perhatian saya juga, yaitu Galaxy AI-nya. Karena sebetulnya lewat S25 series ini, Samsung itu sedang masuk ke era baru dari teknologi AI. Maksudnya gimana? Oke, jadi pas di acara launchingnya, sebetulnya kelihatan kalau yang di-highlight oleh Samsung dari awal presentasi itu adalah fitur Galaxy AI-nya. Nah, di situ tuh Samsung menyebut satu hal penting, yaitu AI Agents with Multimodal Capabilities. Di situ ada dua hal yang menarik ya, yaitu AI Agents sama multimodal. Saya akan coba jelaskan dari apa yang saya ketahui. Jadi, di tahun ini tuh teknologi AI lagi masuk ke era baru, era Agentic AI. Banyak banget perusahaan AI yang mulai menuju ke arah sana. Kayak Google udah mulai keluarin produk AI agent-nya, OpenAI juga ada produk AI agent-nya sendiri ya, sampai blockchain pun banyak project AI agent yang pakai virtual protocol. Nah, jadi apa itu AI agent? Apa sih bedanya sama AI yang biasa yang kemarin-kemarin? Jadi AI agent ini lebih pintar, terus dia tuh bisa lebih memahami konteks dari apa yang kita perbincangkan ya, jadi interaksi bakal lebih natural. Dan kemampuan analisanya bisa lebih dalam lagi, termasuk menganalisa aktivitas kita. Dan yang paling berbeda itu dia sebetulnya punya kapabilitas untuk mengambil keputusan sendiri ya. Jadi punya sifat autonomous. Bisa kerja sendiri tanpa menunggu perintah dari kita. Keputusan yang diambil pastinya dari hasil analisa mendalam AI-nya lewat aktivitas kita. Dan dia bisa beradaptasi juga sama lingkungannya. Terus bisa paham sama format yang berbeda-beda secara bersamaan. Nah, ini yang dimaksud dengan multimodal capabilities. Untuk konteks ini, saya langsung aja kasih contohnya di S25 series ini ya. Misalnya fitur Drawing Assist nih. Kalau di S24 series kemarin kan kita cuma bisa gambar, kita sketch, AI-nya bakal coba nebak dan generate dari apa yang kita gambar. Cuma bisa dari satu format itu. Kalau nggak sesuai dengan bayangan kita, ya udah pasrah ya. Kalau di S25 series, misalnya apa yang di-generate sama AI-nya itu kurang sesuai dengan kemauan kita bisa tambahin lagi deskripsi lewat teks. Jadi bisa mix atau gabungin input antara gambar dan teks nih. Nah, ini yang dimaksud dengan multimodal capabilities ya. Dia tuh bisa paham input dari format yang berbeda-beda. Terus Google Search-nya juga. Kalau kemarin kan cuma bisa circle to search lewat visual. Kali ini dia bisa cari format audio juga. Jadi bisa cari lagu di video yang kita tonton misalnya. Terus kali ini tuh bisa berinteraksi antara aplikasi juga ya. Kalau yang di S24 kemarin kan istilahnya cuma tools yang ditambahin fitur AI. Kayak Gallery ditambahin AI, Notes ditambahin AI. Tapi nggak bisa berkomunikasi satu sama lain. Kali ini antar AI agent-nya itu bisa berkomunikasi. Saya inget tuh dulu fitur-fitur asisten ada yang nggak bisa di Gemini. Nah, kali ini dia udah bisa bertindak layaknya asisten juga. Jadi kali ini lebih canggih ya. Contoh lain lagi, kita bisa langsung suruh Gemini buat catat list atau highlight dari video YouTube tanpa pindah-pindah aplikasi. Tolong list restoran yang disebut di dalam video ini dan catat ke dalam Samsung Notes. Baik, saya sudah membuat daftar restoran yang disebutkan di video. Kali ini kita bisa request sesuatu yang spesifik juga. Contohnya kayak gini. Carikan bioskop XX1 terdekat yang juga dekat dengan Fore Coffee dan kirim message ke Thomas. Oke, kirim pesan ke Thomas isinya. Berikut adalah beberapa bioskop XX1 terdekat yang juga dekat dengan For Coffee. Citra Experience 21 di Citra Towers Kemayoran, Jalan Benyamin Sueb, Kaf A6, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia. Ini memang pakai Gemini 2.0 ya, yang udah mulai masuk ke kategori AI Agent, yang kemampuan multimodalnya lebih canggih lagi. Kalau kita foto makanan, kita bisa langsung tanya resepnya ke Gemini, tanpa perlu kita kasih tahu nama makanannya, terus bisa langsung suruh catat ke Notes juga. Minta resep makanan ini dan tulis di dalam Notes. Baik, sudah saya simpan di Notes. Yang keren juga, kita bisa tanya ke dia bisa masak apa dari bahan-bahan makanan yang ada di rumah kita. Tinggal fotoin aja bahan-bahannya dan dia bakal kasih rekomendasi. Saya juga suka dengan Gemini Live-nya ya, ngobrolnya bisa lebih natural dan bisa gonta-ganti bahasa secara instan. Kita juga bisa kasih bahan obrolan pakai format apapun, foto, PDF juga bisa, walau sekarang masih belum bisa handle PDF yang terlalu panjang ya. Mau ngobrolin video YouTube yang kita tonton juga bisa. Enak buat jadi partner pas lagi riset atau lagi belajar suatu hal. Kayak punya temen yang paham topik apapun gitu. Nanti juga bakal dapat update fitur baru yang bisa share screen sama share live video juga ya. Ini kayak project Astra-nya Google yang keren itu. Oh ya, sekarang buat akses Gemini bisa langsung lewat tombol powernya. Di S24 series kemarin belum bisa. Dan nggak cuma Gemini ya. Kedepannya Samsung bakal terbuka sama model AI lainnya. Saat ini pun kayak Perplexity juga udah support sih. Oke, yang tadi kan upgrade fitur dari Google-nya ya.
yang sebetulnya udah nggak eksklusif di S25 doang. Tapi fitur-fitur Galaxy AI-nya tentu ada peningkatan juga berkat multimodal AI agent-nya yang tadi ya. Selain Drawing Assist yang udah saya bahas di awal, masih ada juga yang lainnya. Kayak di Smart Select sekarang berubah nih, dia berevolusi menjadi AI Select. Ini juga bukan sekedar nama yang berubah ya, dia memang makin pintar. Kayak misalnya kita select gambar di apps manapun, nanti langsung keluar fitur Galaxy AI juga, kayak Drawing Assist dan Generative Edit ya. Nah, kalau kita pilihnya teks, juga langsung ada pilihan Writing Assist di situ. Jadinya sangat convenient, bisa pakai fitur tersebut di apps manapun. Nggak perlu pindah-pindah ke Samsung Apps lagi. Terus, Writing Assist-nya sekarang juga ada fitur baru, kayak ubah format teks jadi bullet points bisa, atau dibikin jadi table gitu juga langsung bisa. Ini keren sih. Selain itu, fitur search-nya nih sekarang ya, dia bisa lebih paham konteks dari bahasa manusia. Misalnya di setting, kalau search-nya pakai kalimat kayak mata saya lelah, speakernya kekencengan, dia bisa lebih paham konteksnya, dan bisa kasih hasil yang lebih sesuai dibandingkan yang dulu ya. Fitur search di galerinya juga sama. Kali ini dia bisa lebih paham atas konteks dari kalimat yang kita input. Kita coba tes kayak yang didemoin ya. Misalnya minta tampilin foto anjing saya nih, kan keluar banyak tuh. Terus saya coba lagi minta yang pakai baju kuning aja. Dan dia bisa tuh nampilin yang sesuai. Kalau saya coba di S24 sebetulnya juga bisa ya. Tapi seringkali nggak seakurat di S25. Kayak misalnya search warna merah tapi keluarnya pink ya. Kalau di S25 dia lebih akurat ya. Minta pink keluarnya yang warna pink, minta merah keluarnya yang warna merah. Ini memang sifat dari AI agent ya. Plus dibaliknya ada personal data engine. Nah ini yang bikin logic dari Galaxy AI-nya bisa makin mirip sama otak manusia. Bikin konstruksi pemikirannya itu lebih bagus. Makanya dia lebih bisa memahami konteks dan bikin interaksi lebih natural dan analisa yang lebih bagus. Oke, terus yang saya juga suka di sini, generative edit-nya lebih mantap lagi sekarang. Kelihatan pas lagi nge-masking objek atau masking orang ya, jauh lebih gampang dan lebih pinter. Terus sekarang di S25 series itu bisa langsung otomatis pilih semua orang yang ada di foto. Kalau dulu nggak bisa. Fitur Collasis ada yang baru juga selain buat live translate. Sekarang dia bisa nge-summarize obrolan kita di telepon, asal percakapannya kita rekam ya. Mirip lah kayak ubah voice note jadi teks ya, terus bisa di-summarize lagi. Pokoknya tambah membantu produktivitas. Terakhir ada fitur Now Brief yang bisa ngerangkum semua kegiatan kita. Dia bisa ngingetin kita tentang event yang penting ya, dan hal-hal lainnya. Dirangkum dalam satu wadah. Sekilas Now Brief mungkin kelihatan biasa aja, tapi pas saya pikir-pikir lagi, fitur ini tuh sebetulnya langkah awal untuk memamerkan kemampuan multimodal AI agent yang bisa bertindak sendiri tanpa perlu diperintah. Dan juga mamerin personal data engine tadi ya, yang udah terintegrasi dengan berbagai aplikasi juga. Jadi dia tuh tahu banyak hal tentang kita. Walau yang saya lihat, Samsung masih testing the water dulu ya, kayaknya belum ngeluarin potensi AI agent sepenuhnya di sini. Mungkin takut kontroversial juga kayak Microsoft Copilot kemarin ya. Walau Samsung sebetulnya udah concern sama privacy kita. Karena personal data engine-nya udah di-encrypt, terus disimpan di Knox Vault-nya juga. Data yang sifatnya personal juga diprosesnya on device aja ya. Oke, saya rasa sekian dulu pembahasan Galaxy AI-nya yang ternyata penting ya, karena ini adalah evolusi terbaru dari AI, kayak the next gen AI-nya lah. Saya rasa di sektor ini Samsung masih selangkah lebih maju dibandingkan kompetitornya, jadi kelihatan juga arahnya Samsung mau fokus kemana. Dan ini tuh masih awal dari era AI yang baru, jadi nggak sabar juga ke depannya gimana ya, bakal secanggih apa. Oke, sekian dulu untuk opini saya di sektor lainnya tentang S25 series ini. Tungguin aja video review dan comparisonnya nanti ya.